Halo teman-teman, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emilia Fiona, NIM 8111418087. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu permasalahan tentang kontroversi pilkada di tengah pandemi COVID-19, yang mana rencananya pemerintah akan melaksanakan pemilu pada tanggal 9 Desember di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat. Teman-teman sebelumnya pasti telah mengetahui apa sih itu pilkada. Nah, pilkada, pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Yang mana pemilihan kepala daerah juga dapat dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Nah, dalam hal ini, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup sebagai berikut. Yang pertama, gubernur dan wakil gubernur untuk tingkat provinsi. Yang kedua, bupati dan wakil bupati untuk tingkat kabupaten. Dan yang ketiga yaitu wali kota dan wakil wali kota untuk tingkat kota. Kemudian asas pilkada yang terdiri dari langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya yaitu tentang tahapan pemilihan kepala daerah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Terdapat di dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Terdapat di dalam pasal 65 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pada 9 Desember 2020, pemerintah akan melaksanakan pilkada serentak di Indonesia. Pemerintah akan tetap melaksanakan pilkada di musim pandemi COVID-19 yang banyak menuai kontroversi dalam masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang menolak keputusan tersebut. Alasan pemerintah tetap akan melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memilih dan pilih. Yang kedua, kita tidak tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Dan yang ketiga, agar tidak terjadi periodisasi dan kekosongan kekuasaan di beberapa wilayah. Oleh sebab itulah, maka pilkada harus dilaksanakan. Namun, di sisi lain, jika pilkada tetap dilaksanakan, maka besar kemungkinan peningkatan angka COVID-19 akan semakin tinggi dari sebelumnya. Di dalam pemilu, pasti ada yang namanya kampanye. Dalam hal ini, para peserta pilkada akan menyampaikan visi dan misi mereka di depan publik. Maka dalam hal ini akan menimbulkan kerumunan akibat dari adanya kampanye tersebut. Kemudian, kampanye juga dilakukan secara virtual. Apakah mungkin dilakukan? Mengingat masyarakat Indonesia tidak hanya tinggal di perkotaan saja, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan, bahkan terpencil sekaligus. Apakah mungkin kampanye virtual dilakukan kepada mereka yang tidak mempunyai sinyal, jaringan, bahkan tidak mengenal teknologi? Dalam hal ini, apakah mungkin money politik terjadi? Ya, besar kemungkinan money politik akan terjadi, sebab pilkada yang dilakukan sebelum pandemi saja banyak terjadi politik uang, apalagi saat pandemi berlangsung yang menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi money politik itu muncul adalah faktor kemiskinan. Money politik menjadi ajang masyarakat mendapatkan uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang termasuk tindakan menerima suap dan jual beli suara yang telah melanggar hukum. Kebanyakan ketika berkampanye, banyak calon gambar-gambar mengajak rakyat menolak money politik. Tetapi secara diam-diam, tim sukses mereka telah membagikan uang kepada rakyat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan.